Kita ke MK menyampaikan perbaikan permohonan perkara nomor 25. Perkara ini adalah terkait dengan permohonan uji formil yang diajukan oleh PNKN terhadap Undang-Undang IKN. Jadi kalau diurut ke belakang, kita masukin permohonan pertama kali tanggal 2 Februari, lalu sidang pertama tanggal 16 Maret, lalu dari sidang itu kita menyatakan akan mengajukan perbaikan permohonan. Dan itu harus disampaikan dalam waktu 14 hari setelah sidang pertama. Dan itu kita sampaikan hari ini. Ada perubahan, perbaikan untuk meningkatkan argumentasi kita bahwa Undang-Undang IKN ini harus dibatalkan. Juga sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian perbaikan juga itu menambah jumlah pemohon, termasuk penambahan purnawirawan TNI sehingga jumlahnya sekarang ada 6 orang, ada 5 jenderal dalam perbaikan permohonan itu. Betul, jadi masalahnya memang pemerintah dan DPR sekalipun itu belum pernah secara resmi dalam pembentukan Undang-Undang APBN itu kan biasa ada pembahasan mata anggaran. Nah, dibahas dengan DPR saja belum pernah itu yang namanya anggaran untuk IKN. Sementara pemerintah mengatakan bahwa nanti akan menggunakan APBN sekitar 20%. Nah, sebelumnya malah sempat Menteri Keuangan itu menyatakan APBN itu akan menanggung sekitar 53% untuk pembangunan IKN. Nah, ternyata kalau memang itu masuk dalam APBN, seharusnya menurut konstitusi itu ada pembahasan dengan DPR. Nah, ini belum pernah sekalipun dibahas. Nah, info itu dari mana, Bang? Belum pernah dibahas? Kita dapat dari Pansus IKN. Undang-Undang IKN menyatakan belum pernah ada pembahasan. Ya, tapi yang lebih penting lagi setelah itu adalah bahwa dananya sendiri itu tidak jelas, lalu ingin misalnya supaya tanggal 16 atau 17 Agustus 2024 sudah akan ada upacara 17-an di IKN baru. Bagaimana bisa ini dilakukan sementara pembangunan itu belum jelas? Lalu kalau memaksakan lewat APBN itu membahas dengan DPR belum pernah dan jumlahnya itu sendiri sangat besar. Di sisi lain kebutuhan yang prioritas bagi rakyat itu sangat-sangat besar. Untuk dengan begitu akan sulit untuk mendapatkan dana alokasi APBN untuk pembangunan IKN. Nah, karena itu lalu muncul ide crowdfunding. Crowdfunding ini semacam saweran atau sumbangan sukarela. Bagaimana bisa ini negara ya mengajak rakyat membangun proyek mercusuar yang lebih banyak untuk kepentingan oligarki, sementara rakyatnya sendiri tidak dilindungi. Malah dalam kasus minyak goreng misalnya, itu oligarki mendapatkan keuntungan berpuluh triliun, sementara rakyat banyak, orang miskin itu disuruh antri dan harus membayar lebih mahal, dan kerugian rakyat akibat naiknya minyak goreng, harga minyak goreng itu bisa lebih dari 10 triliun. Ya, jadi lalu daya belinya turun. Kemudian hidupnya makin susah. Diminta pula untuk nyumbang proyek IKN, sementara ini adalah proyek oligarki yang untuk kepentingan tidak jelas siapa, dan ini proyek mercusuar. Karena itu saya kira ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya, penyelenggara yang seperti ini yang pro oligarki sementara rakyatnya itu sudahlah dihisap di berbagai sektor pangan, tapi juga diajak pula untuk untuk membangun IKN yang menjadi proyek mercusuar ini. Saya kira sesuatu yang sangat bermasalah. Bang, kembali ke soal judicial review yang perbaikan dokumen, Bang. Ya.
ada revisi lagi nggak Bang? Maksudnya ada hal lagi nggak yang diminta dari pihak MK secara administratif? Ya, kita sebetulnya ingin supaya ini ujungnya adalah membatalkan undang-undang Iya. IKN. Karena apa? Karena proses pembentukannya itu Menyalahi. lebih parah dibanding waktu MK memutuskan undang-undang Ciptaker itu inkonstitusional. Ini lebih parah. Jadi otomatis mestinya batal. Oke lah, kita nunggu perkaranya disidangkan, tapi bahwa secara gamblang dan kami juga datang dengan bukti-bukti yang sudah dituliskan dalam permohonan bahwa ini secara aturan Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 2011 dalam peraturan pembentukan perundang-undangan itu pelanggarannya jauh lebih parah dibanding Undang-Undang Ciptaker yang sudah ditolak oleh MK atau tidak konstitusional menurut MK. Karena itu memang permintaan kita ini adalah supaya dibatalkan. Belum lagi tadi bicara perencanaan, melanggar undang-undang tentang perencanaan jangka panjang, kemudian tidak ada induk pembahasan anggaran, kemudian juga tidak ada misalnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak ada rencana yang jelas, rencana induk itu tidak ada. Lalu tidak ada perencanaan anggaran. Lalu memaksakan untuk dibangun. Lalu mengajak rakyat untuk ikut saweran. Ini bermasalah. Ya. Jadi ini bisa dikira emang uangnya nggak ada Bang ya? Ya memang tidak ada. Sekarang aja tahun ini kan untuk bayar bunga hutang itu 400 lebih triliun. Bunga hutang saja, bukan tidak termasuk pokok hutang gitu. Jadi sangat-sangat bermasalah lah intinya. Oke, Ya. jadi kepentingan rakyat mana Bang yang dibela dengan pengajuan judicial review ini Bang? Mayoritas rakyat, Mayoritas ya termasuk rakyat yang belum paham ya, mungkin di Kalimantan itu banyak yang tidak paham masalahnya itu apa. Jadi justru kita melindungi mereka supaya tidak jadi korban. Misalnya nanti begitu ini sudah jadi misalnya, orang daerah itu tidak bisa jadi eksekutif di situ karena itu otorita kan. Kemudian juga tidak akan ada DPRD di sana. Kemudian mereka dapat apa kalau memang itu nanti yang bangun oligarki? Pekerjanya bisa pula nanti dari Cina misalnya. Iya. Ya kan? Jadi yang lebih pas sebetulnya membangun semacam pusat-pusat industri, kawasan khusus ekonomi ya. Itu seperti yang sudah terjadi di Batam. Itu lebih pas dilakukan di Kalimantan dibanding membangun IKN. Jadi artinya membangun sektor industri yang produktif supaya rakyat bisa kerja tapi ekonomi juga tumbuh. Bukan membangun IKN yang tidak jelas nanti dampak ekonominya itu apa. Lebih banyak mengeluarkan dana tapi dampak ekonomi itu tidak dirasakan oleh rakyat di sekitar situ. Ya, Oke. Bang. Ya, saya menambahkan yang tidak kalah pentingnya yaitu dari sisi Hankam. Minggu yang lalu kita melakukan webinar terhadap beberapa jenderal baik dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat dan para tokoh seperti Bang Marwan dan Pak Permana. Mereka mengatakan bahwa dari sisi keamanan itu sangat tidak layak. Jadi itu rekomendasi yang mesti harus diperhatikan bagaimana sudah mau melakukan padahal itu dari sisi keamanan menurut para jenderal tadi Purnawirawan itu tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir yang rame adalah tentang berita Ketua MK yang bakal menikahi adiknya Pak Presiden. Ini Yang baru saja baru akan menikah. Nah, ini diragukan oleh banyak tokoh dan bahkan beberapa tokoh mengatakan selayaknya kalau memang mau melakukan itu ya dia harus mundur lah dari Ketua MK supaya terjadi satu yang fair lah. Ini yang tidak kalah seriusnya harus ditanggapi oleh masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya